Hey, what's up guys? Oke guys, bila mana Anda sudah memiliki beberapa alat power tool untuk mendukung pekerjaan Anda, sebaiknya juga Anda juga harus memiliki mesin seperti ini. Mesin cut off 14 inch, yang mana mesin ini dengan mudah memotong besi besar, pipa, dan besi hollow ukuran besar dengan mudah. Menggunakan gerinda juga bisa, tapi harus dengan hati-hati dan ketelitian. Contohnya saja aku, untuk memotong besi hollow dengan gerinda sudah ku garis. Terkadang hasilnya tidak presisi 90 derajat. Kecuali kalau aku harus hati-hati dan penuh ketelitian, baru bisa presisi 90 derajat. Terutama yang lebih sulit lagi, memotong sudut 45 derajat itu terasa sulit dan perlu kesabaran. Tapi dengan alat seperti ini, memotong besi hollow ukuran lebar itu dengan mudah. Tinggal menentukan titik potong dan bisa terpotong dengan siku 45 derajat ataupun bisa sudut 45 derajat ataupun siku 90 derajat. Tapi harus dengan syarat base dan mata potong ini harus siku 90 derajat. Dan untuk mesin yang aku miliki ini dari merek Ocel. Dan dari mesin ini sendiri ada beberapa kelebihan dan juga beberapa kekurangan. Di antaranya kelebihan dan kekurangan itu akan kusampaikan secara beriringan. Kelebihannya, mesin ini memiliki daya 1600 watt, daya yang cukup besar. Tapi nggak usah khawatir, masih bisa bekerja di bawah listrik 2200 watt. Dan keuntungannya itu. Kemudian kelebihan lainnya dari sisi harga. Alat ini kudapatkan dengan harga 950 watt. Cukup murah sekali. Murah juga menjadi keunggulan dari sebuah power tool. Kemudian ke bagian cover. Di bagian cover ini terbuat dari plat dan juga lumayan tebal. Seperti ini suaranya. Untuk warnanya ini bagus, rata, catnya merata. Dan ini stiker. Tapi juga ada di sini yang menjadi kekurangannya. Sambungan cover ini kurang rapi, jadi kurang enak dilihat. Karena kan kita membuat sesuatu agar menjadi indah, menjadi karya seni. Tapi kalau alat yang kita buat tidak enak dilihat, rasanya kurang nikmat. Kemudian di mata potongnya ini ada bonusnya dari mesin ini, tapi belum pernah kupakai. Mata potongnya aku jadikan hiasan di dinding. Dan ini yang kupakai merek Nippon. Lumayan awet dan tajam. Harganya juga murah, 60.000. Tebalnya sekitar 2,5 mili atau 3 mili. Kemudian di bagian handle. Di bagian handle ini dari plastik. Awal tapi ini saat baru di sini sambungan plastiknya tajam-tajam. Banyak sisa plastik, tapi sudah aku haluskan.
Di sini masih ada sisa sambungan plastiknya yang enggak ku bersihkan karena enggak kesentuh oleh tangan. Kemudian di bagian motornya ini merek Osel 1600 watt dengan RPM 3600. Dan ini plastiknya bagus sekali, terlihat solid dan rapi. Di sini ada skrup 4 skrup, bisa dengan mudah untuk melepaskan motornya ini. Skrupnya terlepas semua, bisa langsung tercopot, terpisah dari gearnya. Seperti ini tebal plastiknya, lumayan tebal. Dan ini tebalnya seperti ini, lumayan tebal untuk bagian plastiknya. Dan ini ada angin-angin. Dan kemudian ini locknya untuk membuka atau menutup, ini besinya besar. Dan untuk japitan mata gerindanya juga tebal dan besar, standar cut off. Kemudian ini besi cor, solid sekali. Kemudian pindah ke belakang. Di sini kabelnya standarnya power tool, ya standar, nggak terlalu bagus juga, nggak terlalu jelek juga. Untuk panjangnya mungkin sekitar 1,80 m, tapi nggak sampai 2 meter. Kemudian di belakang ini adalah besi cor juga. Dulunya ini warnanya bagus, dan seperti ini besinya. Ini cukup tebal, sekitar 2 mili, tapi solid karena di dalam ini masih ditambahi oleh rangkaian besi. Dan di sini juga, jadi ini kuat. Badan dari cut off ini cukup kuat. Kemudian lagi di sini ada pernya. Pernya ini cukup besar. Dan lagi di bagian ini adalah tiang dari mesin cut off, ini tebal 3,5 mili ada mungkin. Dan ini cukup kuat. Terus ini mengatur kedalaman mata potong. Karena ini pernya besar, ya sedikit berat, ya enggak berat banget, sedang lah menurutku sedang. Tapi ada kelemahannya juga. Dari posisi seperti ini masih ringan, tapi semakin ke bawah semakin berat kalau menggunakan per yang seperti ini. Dari atas ringan, ke bawah baru terasa berat. Mungkin kalau mata potongnya semakin pendek, ya terasa lebih semakin berat. Kalau jarang-jarang memotong, ya nggak terasa capek. Tapi kalau banyak motong, ya baru terasa. Kemudian di sini di bagian plat, di bagian klem, ini besinya tebal. Ini standarnya cut off mahal seperti ini. Ada 2 lubang di sini untuk memindahkan posisinya saat kita membutuhkan potongan yang lebih besar, hasil potongan yang lebih besar. Kemudian ininya tipis, lebih tebal yang ini. Kemudian ini bagus, bagian ini bagus, dan ini mudah, ringan. Dan ini untuk quick release-nya. Bila kita pasang begini, ini bisa mengencangkan. Untuk melepaskan, kita buka release-nya, langsung seperti ini. Dan di sini besinya tebal, bagian ini tebal,
dan gagangnya menggunakan seperti ini. Tapi aku sendiri lebih senang menggunakan yang T seperti ini, karena menurutku yang model T lebih mudah untuk mengencangkan, terasa ringan. Kemudian di bagian base ini saat aku mendapatkan unit di sini enggak rata. Dulu hasil potongannya enggak bisa siku saat aku mendapatkan unit baru. Jadi yang harus kulakukan meratakan ininya terlebih dahulu. Dan ini masih terlihat bekas pukulan untuk meratakan base-nya. Dan di sini juga ada. Ini sedikit kesulitan dulu waktu aku meluruskan ini. Kemudian ada masalah lagi di bagian ini. Dari awalnya aku sudah tahu bahwa di sini ada kemiringan dari mata potongnya ini, karena di sininya yang miring. Jadi yang harus aku lakukan terlebih dahulu meratakan ininya, kemudian aku memotong tiang dari mesinnya ini. Setelah itu kulas bagian sisi sebelahnya, kemudian ku atur agar bisa siku 90 derajat. Setelah itu baru kulas di bagian ini. Terus ada lagi yang masalah di base nya juga di bagian sini, di bagian ujung belakang sebelah sini. Bila mesinnya ini kita pakai memotong, kaki di sebelah sini mengangkat, hanya di sebelah sini saja. Jadi itu menjadi masalah. Di bagian sana enggak mengangkat, hanya di sebelah sini saja. Jadi seperti ini. Seperti ini. Saat kita memotong, kita tekan di bagian ini naik seperti ini. Dulu seperti ini. Tapi yang naik hanya yang sini, naik sedikit, tapi itu sudah mengganggu hasil potongan, dan hasil potongannya juga berubah. Akhirnya untuk memperbaiki itu, di bawah sini ku kasih tulangan besi seperti ini. Sini ada tulangan besinya. Sini ada tulangan besinya. Jadi ini tulangan besi melingkar. Ini aku yang menambah sendiri. Di sini ada bekas las-lasan. Dan ini besi yang ku bilang tadi, double di sini platnya. Untuk tulang bagian tengahnya ini double, bagian klemnya ini. Untuk platnya sendiri sebenarnya tipis, tapi nggak apa-apa asalkan rata. Kemudian dari harga menurutku 950.000 itu murah dibanding dengan mesin cut off yang ukuran 7 in. Yang 7 in kan harganya sekitar 700-an, dan ini harganya 950. Tinggal menambah sedikit udah dapat yang 14 in. Untuk memotong lebih mudah. Dengan mesin sebesar ini harganya hanya 950. Menurutku recommended sekali, dan dengan kekurangannya bisa kita perbaiki. Menurutku gak masalah. Bayangkan bila kita membuat sendiri, untuk membuat base nya ini bersama klemnya, menurutku ini sudah menghabiskan uang 200.000 atau lebih. Kemudian ada besi-besi pendukung terbentuknya mesin cut off ini besi-besi, dan di sini plat. Mungkin uangnya sudah 200 lebih juga. Kemudian plastiknya juga tebal seperti ini.
pasti juga mahal. Harga plastik semakin hari semakin mahal. Kemudian dengan daya mesin 1600 itu pasti mahal, sekitar 400-an kalau motornya 1600 watt. Kemudian lagi catnya ini, kalau kita ngecat sendiri dengan hasil seperti ini pasti menghabiskan cat yang banyak. Dan ini cat juga bagus, bisa murah. Kalau membuat sendiri bisa murah seandainya sudah memiliki besi sisa baru, bisa murahnya karena kita nggak belanja dari sisa-sisa besi. Ditambah lagi kalau punya motor yang nganggur. Tapi kalau diuangkan ya tetap mahal. Kalau diuangkan ya tetap saja harganya mahal, mesti mahal kalau diuangkan. Dan kemudian ini aku mau tes dari hasil potongan mesin ini, akan ku praktekkan dulu. Sebelumnya ku colokkan. Dan suaranya seperti ini. Suaranya mantap. Oke. Cukup mudah sekali untuk memotong besi hulu. Tambah lagi. Dan hasilnya seperti ini. Hasil potongannya lumayan rapi. Tapi menurutku semua itu tergantung dari mata potongnya. Ya, serapi-rapinya mata potong cut off masih ada sisanya. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Coba lagi. Dan itu hasil potongnya. Sekarang kita ukur hasil tingkat kepresisiannya. Oke, terlihat. Dan presisi. Di sini. Nah, presisi 90 derajat. Dengan begini kan menyambungnya mudah. Kalau presisi seperti ini, untuk mengelasnya juga lebih mudah. Terus apalagi yang menjadi kelebihan dan menjadi kekurangan dari mesin ini? Menurutku itu saja. Mungkin masih ada kelebihan atau kekurangan dari mesin ini, tapi aku melewatkannya atau masih lupa. Jadi menurutku sekian dulu. Jika ada kata yang salah, aku minta maaf. Oke, see you next time.